Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKP Bekasi maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Warta Jemaat, himbauan. Majelis Jemaat mengajak kepada seluruh jemaat GKP Bekasi untuk tetap waspada dan berdisiplin dalam mengikuti seluruh protokol kesehatan COVID-19. Kami mengimbau jika ada keluarga, tetangga, teman kerja yang positif terpapar COVID-19 untuk tidak dulu ibadah di gereja dan melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Mohon perhatian dan kerjasama jemaat. Yang selanjutnya, pemberkatan nikah. Keluarga yang menghadiri pemberkatan nikah maksimal 30 orang. Mohon perhatian seluruh jemaat. Dan warta jemaat secara lengkap dapat Bapak Ibu lihat dalam bentuk online dan dalam bentuk soft copy. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama MTH. Salam jemaat yang terkasih, selamat datang dalam kebaktian minggu di GKP Jemaat Bekasi. Hari ini kita akan merenungkan tema keberanian untuk diutus dalam nama Tuhan. Dalam hidup ini mungkin kita seringkali merasa tidak layak ketika diberikan tanggung jawab yang besar oleh seseorang. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak sanggup, atau merasa tidak percaya diri. Tetapi dalam kehidupan beriman, setiap kita berharga di mata Tuhan. Untuk itulah Tuhan memilih kita secara pribadi, diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan hal baik dalam nama Tuhan. Maka percayalah bahwa setiap kita diperlengkapi menjadi bagian dari umat Allah yang berdampak. Saat ini marilah kita memaknai tema tersebut lebih dalam. Untuk itu jemaat diundang mengambil saat teduh sejenak. Selesai, sambil berdiri, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama dan kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku.
melaksanakan ibadah ini. Kebaktian saat ini dapat berlangsung dalam kesetiaan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita sambut dengan nyanyian Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta berjelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lenyas berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Sang Pencipta, terima kasih atas setiap kesempatan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh memiliki kesempatan untuk bekerja, ketika kami boleh memiliki kesempatan untuk mencintai dan dicintai, ketika kami boleh memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga, ketika kami boleh memiliki kesempatan untuk menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu semuanya rasanya kami perlu memaknai bahwa setiap kami dipelihara oleh Tuhan dan dipakai Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Inilah doa setiap kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita masuk pada pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, saat ini kita diajak untuk memasuki saat teduh dan mengaku dosa di hadirat Tuhan. Ungkapkanlah segala perasaan hati dan kegelisahan kita, sehingga anugerah pengampunan dari Tuhan dapat dinyatakan bagi kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami atas ketetapan Tuhan.
baik yang disengaja maupun tidak kami sadari. Sungguh kami tidak berlayak di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan anugerah pengampunan bagi kita. Roma 10 ayat 9 hingga 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah minggu ini diambil dari kitab Keluaran 3 ayat 1 hingga ayat 15. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Bila telah mendapat bagian tersebut, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi kami, yang menuntun pada jalan keselamatan. Firman-Mu yang kami rindukan adalah sumber kekuatan dan penghiburan.
Sebab dalam perjalanan yang kami tempuh, kami berjumpa dengan beragam kenyataan, suka dan duka, susah dan senang. Sebab itulah kami merindukan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, dan bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab, Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Begini firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Kujawab kepada mereka, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Begitupun yang ada di rumah, saya hendak menyapa, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut dalam merenungkan firman Tuhan, teks Alkitab yang telah kita baca, saya akan menampilkan sebuah video berisi pujian, persembahan dari orang tua kita, kaum lansia GKP Bekasi, yang pada bulan Agustus merayakan bulan lansia, sekaligus juga merayakan ulang tahun Komisi Lansia yang ke-15. Mari kita saksikan bersama videonya. Saya dari pengurus lansia mengucapkan selamat kepada rekan-rekan lansia dimanapun berada. Pada masa pandemi ini, biarlah saudara-saudara kami tetap semangat. Mari kita berdoa, masa pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh bertemu kembali dengan rasa sukacita. Tuhan memberkati. Dalam bulan lansia ini, semoga semangat semua lansia. Terima kasih. Semoga kita lansia tetap sehat, tetap semangat. Dengan semangat, Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Dan kita semua lansia harus semangat, sehat-sehat, agar ibadah kita tidak terputus. Lansia GKP Bekasi, ulang tahun yang ke-15 tahun, tapi tetap semangat. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Selamat ulang tahun dan tetap semangat menjalani hidup. Di dalam masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada tertulis buat kaum lansia, buat kita semuanya, bahwa kita harus berdoa, waspada, dan berjaga-jaga. Kita tetap sehat,
di dalam pandemi COVID-19 ini. Selamat ulang tahun buat kita lansia. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun lansia. Semoga sehat semua. Mari kita rayakan bersama dengan semangat, sehat, dan kuat. Saudara-saudaraku kaum lansia, selamat ulang tahun berdirinya lansia yang ke-15. Selamat berbahagia untuk kita semua di ulang tahun kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kaum lansia yang memiliki kerinduan begitu besar untuk bersekutu, untuk tetap memuji Tuhan walau di tengah keterbatasan yang ada, dan bersyukur bahwa kaum lansia di gereja kita bukan hanya menjadi penyemangat tetapi terus aktif mengisi banyak ruang pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita. Pada hari ini juga, pagi ini dalam kesetiaan Opa Aris juga boleh hadir. Kebetulan Opa juga kemarin ulang tahun ya Opa, bertepatan dengan perayaan bulan lansia. Ada Pak Samuel Haryono, ada Pak Ratmanto, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Semangat Bapak Ibu sungguh menguatkan kami generasi muda untuk belajar setia sampai titik akhir kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Bapak Ibu yang terkasih, seperti lagu tadi, hidup hanya sementara. Biarlah dalam kesementaraan waktu itu kita mengisinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, slide-nya boleh ditampilkan. Lagu yang dinyanyikan oleh orang tua kita, hidup adalah kesempatan. Pencipta lagu tersebut adalah Pendeta Wilhelmus Latumahina. Ia mengalami suatu peristiwa pahit, ditinggalkan oleh anak sulungnya yang begitu pandai dan punya talenta bermusik yang hebat. Anaknya yang baru lulus SMA itu mengalami kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawanya. Jadi lagu itu tercipta dalam perenungan Pendeta Wilhelmus Latumahina. Beliau adalah pendeta GBI Bethesda dan memiliki yayasan Bethesda. Saat itu Pendeta Wilhelmus merenung tentang hidup yang hanya sementara. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita hidup. Bapak Ibu yang terkasih, senada dengan lagu itu, tema kita pada hari ini ialah tentang pengutusan. Pengutusan yang diterima oleh Musa dan pengutusan yang diterima oleh kita semua sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana pergumulan Musa, bagaimana dinamika kehidupan umat Israel yang saat itu ada dalam cengkraman bangsa Mesir, ternyata memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Musa, beberapa pergumulan yang bisa kita temukan, di antaranya Musa sendiri lahir di tengah krisis. Kita tahu ketika Musa lahir ada perintah untuk mencari dan membinasakan semua keturunan Israel. Oleh karenanya saat itu Musa dihanyutkan ke sungai, ya. Sehingga istri Firaunlah yang mengangkat dari air. Itulah arti nama Musa, diangkat dari air. Musa lahir di tengah krisis, walau kemudian hidup dalam kemewahan istana Mesir sebagai anak angkat dari Firaun. Namun ketika ia sudah dewasa, ia dipanggil kembali pada bangsanya. Artinya ia harus meninggalkan kemapanan, kemewahan, status, dan kemuliaannya sebagai
anak angkat Firaun. Kemudian Musa diutus oleh Allah yang saat itu namanya tidak diketahui. Ini problem saat itu Bapak Ibu Saudara, di mana orang tidak seperti kita membaca dari kitab menjelaskan siapa Allah, bagaimana kita mengenal Dia, bagaimana kita menyembah Dia. Nah, saat itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu terbatas sekali informasi, begitu terbatas sekali media yang bisa dipergunakan oleh umat. Jangankan televisi, radio, dan sebagainya. Buku saja yang tertulis saat itu belum dimiliki. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Sekarang saja informasi tersedia di mana-mana, kadang orang juga belum paham tentang imannya. Apalagi saat itu, kalau tidak diberitakan turun-temurun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itulah dalam percakapan antara Allah dengan Musa, Musa mempertanyakan bagaimana saya harus memperkenalkan kepada orang Israel agar mereka percaya bahwa ada Allah yang akan membawa mereka keluar dari Mesir. Bagaimana menyebut nama Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, problem tentang menyebut nama Allah ini juga ternyata masih kita temukan dalam kehidupan kita saat ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita ya, dinamika gereja, pernah muncul beberapa titik, beberapa waktu orang mempertanyakan, apakah betul kita menyebut Tuhan dengan sebutan Allah? Bukankah kata Allah itu milik keyakinan lain, agama lain, bahasa yang lain, bukan bahasa kekristenan, bukan bahasa Yahudi? Lalu orang menawarkan lebih baik kita menyebut dengan nama YHWH, ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu tulisan Ibraninya. Tulisan Ibrani itu tidak ada huruf vokalnya, hanya huruf konsonan. Jadi kalau ada orang menyebut Yahweh atau Jehovah, sebenarnya yang tertulis hanya YHWH. Dan orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri tidak pernah menyebut itu. Mereka memakai kata ganti Adonai. Tapi itu semua diterjemahkan dengan kata Tuhan. Artinya apa? Itu adalah bahasa yang umum. Kemudian Abraham, Yakub, Ishak sering kali memanggil Tuhan dengan sebutan El, Elohei, Elohim. Ya. Kadang ada keterangannya, El Shaddai misalnya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang diterjemahkan dengan kata Allah. Dan ini juga bahasa yang umum dipakai. Dalam Ibrani El, ya. Dalam bahasa Arab juga hampir sama ya. Ketika ada Elohim, ada Allah, dari akar kata yang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah situasi yang terjadi. Itulah keadaannya. Tapi apakah kemudian umat Israel dan bangsa-bangsa itu tidak dapat beribadah? Apakah ketika mereka beribadah, maka mereka beribadah kepada Allah yang tidak punya nama? Jelas tidak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Allah lah yang melihat di mana ada iman seseorang. Persis seperti begini Bapak Ibu Saudara. Ketika ada seorang anak masuk ke sebuah ruangan, lalu memanggil ayah dan ibunya dengan sebutan juga umum, papa, mama, atau mungkin dalam bahasa Sunda, abah, ambu, begitu ya. Dalam bahasa Batak, dalam bahasa Ambon, masing-masing punya sebutan nama. Ketika anak itu berteriak, "Ma!" pasti yang jadi ibunya, walaupun sebutannya itu sebutan umum, akan tahu bahwa anaknya yang memanggil. Nah, logikanya seperti itu kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita manggil Allah, Tuhan,
dengan sebutan yang umum tadi, baik Allah ataupun Tuhan, Elohim ataupun Yahweh, maka Allah yang dituju itu tahu bahwa ada yang memanggil, ada yang berseru kepadanya. Jadi sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Karena itu jawaban Allah sendiri kepada Musa pada ayat 14 ini menjadi kalimat yang sangat terkenal. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Di situ Allah tidak menyebut aku adalah siapa, tidak, tapi aku adalah aku. Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, barulah dalam dunia perjanjian baru Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, bagi kita, saudara-saudara, ternyata kita lebih berbahagia. Keadaan kita jauh lebih pasti dibanding ketika Musa dipanggil dan diutus saat itu. Musa dipanggil, diutus dalam keadaan krisis, dalam situasi kondisi di mana nama dewa-dewa Mesir itu lebih populer daripada Allah yang mereka sembah. Tapi kita sekarang, kita dituntun oleh firman Tuhan yang bahasanya kita pahami. Kita bisa mendengar banyak kesaksian orang-orang yang berjumpa dengan Allah di dalam Kristus. Maka sebenarnya sekali lagi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Harusnya kita lebih yakin, kita tidak ragu. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah menyatakan diri secara khusus di dalam diri Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Karenanya ketika kita dipanggil, kita diutus, Bapak Ibu Saudara, semangat orang tua kita, kaum lansia, patut kita contoh, patut kita teladani. Pagi benar setiap Sabtu sebelum pandemi setia untuk datang beribadah. Kalau ada kegiatan apa-apa, partisipasi mereka luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat mereka begitu antusias, begitu semangat, begitu setia? Karena mereka sungguh-sungguh termeteraikan dalam hatinya bahwa hidup hanya untuk Tuhan. Tuhan yang sudah menyatakan diri sepanjang mereka bernafas, sepanjang mereka menggeluti hidup dalam suka dan duka. Ada pengalaman yang otentik, saudara-saudara, yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Maka milikilah itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah ragu lagi ketika Tuhan memanggil kita. Kita tidak ragu lagi untuk mengalahkan segala keterbatasan, kelemahan kita untuk datang bersekutu. Karena biasanya anak muda, Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak alasan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya juga pernah muda, ya. Banyak alasan, diminta tolong oleh orang tua, banyak alasan. Mau ke gereja, banyak alasan. Tapi kalau ditelepon pacar, jangan tunggu berjam-jam, 5 menit langsung datang gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dituntun langsung oleh firman Tuhan. Kita diperkenalkan secara khusus kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itulah nama yang kita bawa kemana kita pergi. Itulah nama yang berkuasa, yang memberikan bagi kita kekuatan. Itulah nama yang ajaib, yang boleh menolong kita di segala situasi, di segala keadaan. Kita berada di era kebebasan beragama yang dijamin oleh hukum. Walaupun pada prakteknya kita masih melihat ya, ada pelarangan ibadah dan lain sebagainya. Tapi jelaslah keadaan kita jauh lebih baik. Berarti kita juga bebas untuk mewarta, bebas untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, di sebelahnya ada foto patung Tuhan Yesus ya. Ini membuktikan bahwa di negara kita ada kebebasan.
Kalau tidak ada, mana bisa bangun patung Tuhan Yesus sebesar itu. Walaupun memang biasanya patung-patung seperti itu ada di daerah yang dominan, anak-anak Tuhan ada di sana, baik pemerintah, daerah, dan lain sebagainya. Tapi biarlah ini menjadi semangat bagi kita, bahwa Allah telah menyatakan diri, Allah memanggil kita selalu. Jangan abai, jangan kita menghabiskan waktu hanya untuk mengikuti apa yang menjadi kata hati kita, memuaskan diri dan keinginan kita. Marilah kita belajar untuk memberi waktu, belajar untuk memberi diri, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mengutus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka lakukanlah itu dengan setia. Bila hope atau harapan memiliki nama, joy, kegembiraan memiliki nama, peace, damai memiliki nama, dan love, cinta memiliki nama, maka nama itu ialah Yesus. Yesus adalah harapan, Yesus adalah sukacita, Yesus adalah damai, Yesus adalah cinta. Kurang apa lagi jika Tuhan yang sudah menyatakan diri mau menyertai kita. Amin. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersyafaat. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Engkaulah Allah yang Maha Kudus, bukan kami yang datang mencari Engkau, tapi Tuhanlah yang menemui kami. Tuhanlah yang menyatakan diri kepada kami di sepanjang sejarah manusia. Tuhan yang berkenan kami panggil dengan berbagai sebutan seturut dengan kedekatan kami. Kami memanggilmu sahabat, kami memanggilmu gembala yang agung, kami memanggilmu Bapa, dan kami memanggilmu dengan nama yang sungguh mulia, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Perteguh iman percaya kami, keyakinan kami, agar kami tidak berpaling darimu Bapa, agar kami selalu memberi diri kami untuk Tuhan utus, melakukan banyak
karya pelayanan dalam hidup ini. Berikan bagi kami hikmat dan keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan. Tidak hanya lewat tutur kata, tetapi yang lebih utama melalui sikap hidup, melalui perbuatan kami yang dilihat dirasakan oleh banyak orang. Bapa di sorga, kiranya segala kemudahan, segala fasilitas, segala kemajuan yang Tuhan hadirkan, itu semua boleh menjadi peluang, menjadi kesempatan, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih dahsyat, lebih heran, dan lebih luar biasa dalam memuliakan Tuhan, mewartakan kasih-Mu, dan bersaksi tentang Kristus Juru Selamat kami. Berkati umat Tuhan yang beribadah pada pagi ini, baik kami yang hadir di gereja maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami yakini Bapa, firman-Mu menyapa kami, melawat kami, menguatkan kami, menghibur kami. Firman-Mu yang menegaskan motivasi dan kerinduan kami untuk setia mengiring Yesus. Tuhan mengenal isi hati kami, segala pergumulan, segala doa dan harapan kami. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah segala sesuatu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakini segala kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, Tuhan yang mempersiapkan jalan keluar yang terbaik. Baik dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan perekonomian, pergumulan akan anak-anak kami, orang tua kami, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, karena kami yakin kehendak-Mu yang terbaik. Bapa di sorga, Engkau sumber berkat. Kami yakini Tuhan peliharakan kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan berkati segala usaha kami, jerilah kami, agar itu semua boleh menghadirkan sukacita dan rasa syukur. Pada saat dan kesempatan ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Kiranya Bapa berkenan melawat, kiranya Bapa berkenan menumpangkan tangan, dan terus peliharakan saudara-saudara kami, baik melalui obat-obatan, baik melalui tangan dokter, perawat, ataupun cinta kasih keluarga yang mendampingi. Kami berdoa bagi Ibu Sati Karol, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Ibu Yuli Hutajulu, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Bapak Barita Parapat, Ibu Lea Remon Oktosea, Ibu Yani Wijaya, Ibu Ati Simatupang, Bapak Talib Sule, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Cipto Yudi Harja, Bapak Jepri Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, anak kami Dustin, Bapak RC Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Tony Pardede, Ibu R. Didi. Kami juga berdoa bagi anak kami Ananda Juan, putra dari Bapak Yosafat Melman Besi, bagi Bapak Antoni Pakpahan di Arab Saudi yang saat ini juga dalam keadaan lemah tubuh, dan bagi Ibu Mintarsi Sophia atau Oma Eli Latumahina. Kami yakin Tuhan pun mengulurkan tangan untuk menjamah, menguatkan dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, begitupun apabila ada anggota keluarga, sanak saudara, kerabat yang kami kenal dalam keadaan sakit, kami yakin Tuhan melawat mereka, khususnya para pasien positif COVID-19. Dalam setiap doa, harapan mereka kami yakin Tuhan menaungi. Berkati Bapa di tengah pandemi yang hari-hari terakhir ini menunjukkan peningkatan yang terpapar, khususnya di kantor-kantor, pabrik, perusahaan secara besar-besaran. Biarlah Tuhan menaungi baik mereka yang terpapar, keluarga, dan biarlah kondisi akan menjadi lebih baik oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Berikan bagi kami kewaspadaan, kedisiplinan untuk tidak melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan protokol kesehatan, karena itulah yang boleh kami lakukan, yang bisa kami lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa negara kami, berkati tenaga medis, berkati aparat keamanan yang bekerja sama untuk menyelesaikan
persoalan karena dampak COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan bagi Komisi Lansia yang pada bulan ini boleh menyelenggarakan bulan lansia, yang juga merayakan ulang tahun ke-15. Biarlah Tuhan selalu hadir untuk menaungi orang tua kami tetap setia dan menjadi inspirasi bagi kami, menjadi semangat bagi kami generasi muda. Biarlah gereja ini akan terus hadir, bertumbuh, karena kehadiran setiap generasi dari anak-anak hingga orang tua yang terus mau bersehati untuk berkarya, untuk melayani, untuk bersekutu. Bapa di sorga, inilah syafaat kami bersama doa-doa pribadi di hati kami bawa kepadamu, dan kami sadar benar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karenanya biarlah kasih Tuhan yang selalu menaungi dan menyertai kami. Dalam doa ini kami pun bersama ingin memanjatkan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kebaktian ini, jemaat diimbau untuk dapat memberikan persembahan secara cashless melalui QR Code dengan scan barcode yang telah tersedia di hadapan jemaat Tuhan, atau melalui transfer ke rekening GKP Bekasi. Namun bagi anggota jemaat yang kesulitan dengan metode cashless, maka jemaat dapat membawa persembahannya ke depan dan memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil menghimpun persembahan, marilah kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 292. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah umat Tuhan yang diutus dalam karya dan rancangan damai sejahtera Tuhan. Untuk itu kami belajar menjadi pribadi yang Tuhan perlengkapi melalui pemberian persembahan sebagai ungkapan syukur kami dan keterlibatan kami dalam karya damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan berkati juga setiap orang yang akan Tuhan utus untuk mengelola persembahan ini. Inilah doa kami
Amin. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak kau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Kini terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat tetap berdiri.